Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Saya berharap saat ini sahabat Bro channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel akan berbagi info tentang seputar bagaimana cara men-scan data-data kepegawaian kita ya, terutama untuk sahabat Bro channel yang sudah memiliki pangkat dan golongan 4A ke atas dan berkeinginan untuk memajukan atau kenaikan pangkat, ke 4G. Semua data-data kepegawaian yang kita miliki itu harus kita scan, kemudian kita transfer ke PDF, masukkan ke Google Drive, kemudian kita upload ke Simpek 5, karena ke depan kita akan diminta mengirimkan berkas-berkas tersebut secara online jika kita akan mengajukan kenaikan pangkat dan golongan dari 4A ke 4B dan seterusnya. Untuk di bawah 4A itu masih manual menggunakan berkas-berkas yang ada, tetapi memang di beberapa daerah, terutama di Pemkab ya, itu kenaikan pangkat untuk golongan 4A ke bawah juga sudah melalui aplikasi. Nah, untuk yang di Kementerian Agama itu baru akan mulai tahun 2021 menggunakan website Simpek 5 untuk mengupload data-data kepegawaian yang kita miliki seperti ijazah dari SD sampai perguruan tinggi, SK dari CPNS sampai ke golongan terakhir, kemudian publikasi ilmiah yang kita miliki seperti PTK, best practice ya, kemudian tinjauan ilmiah dan artikel ilmiah itu pun harus diikutsertakan, harus diupload dalam bentuk file PDF ke dalam Simpek 5, karena ke depan pengajuan angka kredit melalui Edupak. Oke sahabat Bro channel dimanapun berada, kali ini Bro channel akan berbagi info tentang sebuah aplikasi yang ada di dalam Play Store ya, yang kita gunakan untuk men-scan data-data kepegawaian yang kita miliki seperti SK dan ijazah serta yang lainnya. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya CamScanner. Nah, kita buka dulu Play Store yang kita miliki ya, kemudian kita klik di sini. Nah, ini kemudian kita tuliskan CamScanner. Nah, di sini ketika kita buka CamScanner bisa menggunakan ini ya, tinggal install, atau bisa juga kita menggunakan ini yang kamera to PDF. Nah, ini lebih bagus kita menggunakan yang kamera to PDF yang ini. Ini juga sebenarnya bisa. Oke, kita klik ya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Kamera to PDF scanner. Nah, ini ada di dalam Play Store. Nah, karena di sini saya sudah menginstal atau memasangnya pada Android saya, maka kita klik tinggal buka. Nah, kita buka. Jadi sahabat yang belum ada itu harus menginstal dulu, memasangnya di Android. Ini sebenarnya ya hanya ringan ini. Ini aplikasi ini ringan, hanya beberapa megabyte ya. Nah, fungsinya pun bisa bermacam-macam. Jadi setelah kita foto, kemudian foto itu kita transfer
menuju ke PDF. Jadi nanti filenya sudah disimpan dalam bentuk PDF. Tinggal kita menguploadnya di Simpek 5. Nah, kita coba untuk membuka. Setelah diinstal ya, ini pada ikon PDF scanner. Kita klik di sini pada PDF scanner ya. Kemudian di sini ada foto dan ada file. Jadi kita bisa menggunakan file yang ada di Android, misalnya foto dari SK atau mungkin dari ijazah, langsung dijadikan PDF. Atau kita bisa menggunakan kamera yang ada ini ya. Kita klik pada kamera ya. Nah, kamera ini kita bisa gunakan untuk men-scan misalnya ijazah dan lain sebagainya. Kita tinggal memfotonya. Nah, kita tinggal memfotonya. Kemudian foto itu misalnya ini, saya akan men-scan gambar ini. Nah, ini undangan. Misalnya ibaratnya ini ijazah. Nah, kita tinggal gini saja. Nah, kita klik. Kemudian kita foto. Nah, ini sudah foto, ini berarti sudah tercover. Nanti secara otomatis, nah ini ada gambar merah ini ya. Ini bisa kita tarik, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya, sesuai dengan gambar. Nah, tentunya ketika kita memfoto itu mengambil posisi yang tepat sehingga tidak seperti ini. Ini kan agak besar ya, bawah besar tapi di atas kecil. Nah, ini. Nah, kemudian setelah kita pas-paskan, tinggal kita klik tadi kameranya, nanti akan membentuk seperti ini. Kita bisa perkecil ya. Ini misalnya, nah ini kita tarik di sini, kemudian ini juga bisa ya. Nah, ini untuk memperkecil area dan lain sebagainya ini. Jadi bisa kita rubah-rubah ya. Bisa kita rubah-rubah ini posisi ini. Nah, ini juga bisa dibolak-balik, diputar dan lain sebagainya untuk mendapatkan posisi yang bagus. Nah, ini misalnya seperti ini. Kita kembalikan ya, seperti ini. Jadi bisa kita rubah. Nah, setelah itu kita klik pada centang ini. Klik centang. Nah, ini ada beberapa pilihan, ini warna putih ya, kemudian ini yang hitam putih ya, atau grayscale, atau ini yang color berarti berwarna. Kita klik pada yang color supaya sesuai dengan warnanya. Nah, ini udah, tinggal kalau sudah sesuai dengan warnanya kita klik di sini centang ini ya. Nah, ini kita kasih nama di atas ini dokumen, kita kasih nama misalnya undangan atau ijazah SD misalnya. Nah, kemudian kita klik pada centang ini ya, kita klik. Nah, ini berarti sudah. Nah, kemudian di bawah ini kita klik lagi centangnya. Nah, ini kualitas dari PDF yang kita buat, sampai 100% atau 80% tergantung, terserah. Tapi saya lebih suka tidak merubah ini, tidak menggeser-geser. Kemudian klik OK di sini. Nah, setelah OK, dah ini bisa di-share, bisa open PDF, bisa OK. Kita klik, misalnya open PDF lah, ini tinggal klik open PDF. Nanti filenya sudah berubah dalam bentuk PDF ya, tinggal kita masukkan di sini pada Google Drive. Nah, kita klik di sini ya. Nah, simpan pada Google Drive. Nah, tentunya ini account ini kita sudah membukanya terlebih dahulu pada Google Drive misalnya. Atau kita bisa rubah kalau misalnya kita memiliki account lebih dari satu. Oke, kita klik simpan. Nah, ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Nah, ketika kita menggunakan tadi PDF to Scanner di aplikasi ini salah satu kelemahannya, kita tidak bisa menggabungkan
dua file menjadi satu. Artinya apa? Misalnya ijazah SD, di depan ijazahnya keterangan lulus ya, tapi kan di belakangnya adalah nilai ya, nilai dari ijazah tersebut ya. Makanya ini harus satu persatu, padahal yang diminta pada SIM 5 itu harus dalam satu file, maka harus digabungkan. Jadi jangan dibuat PDF dulu, atau nanti kita menggabungkannya menggunakan penggabungan secara online. Nah, setelah ini nanti. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, cara yang kedua adalah kita memfoto ijazah yang kita miliki, depan dan belakang, kemudian SK dan lain sebagainya, kita kumpulkan dalam satu folder ya. Kalau kita memfotonya menggunakan Android, maka file-file tersebut kita pindahkan dulu ke laptop kita, dikumpulkan jadi satu dalam sebuah folder yang namanya data-data kepegawaian. Kemudian setelah itu kita menuju ke browser kita ya, browser Google, kemudian kita klik di sini JPG to PDF online ya, JPG to PDF online. Kenapa? Karena file-file kita kan yang disimpan di galeri Android itu dalam bentuk JPG ya. Nah, klik di sini, kemudian akan keluar seperti ini ya. Kita pilih yang ini, JPG to PDF, convert your image to PDF online for free. Nah, klik di sini, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kenapa kita menggunakan JPG to PDF? Ini salah satu keuntungannya, kita bisa menggabungkan beberapa file jadi satu. Nah, sementara yang diminta pada SIM 5 itu ya, kalau ijazah ya ada halaman depan dan belakang. Nah, kalau misalnya S2 ya ada transkripnya, sementara diikuti dengan mungkin izin belajar dan lain sebagainya, dimasukkan dalam PDF itu jadi satu, makanya harus kita kumpulkan. Ini salah satu keuntungan kita menggunakan JPG to PDF. Nah, kita klik di sini untuk mencari atau menggabungkan file-file yang kita inginkan. Misalnya di sini saya punya ijazah, di sini klik, tinggal double klik ya, langsung otomatis di sini akan memproses. Nah, ini proses ini halaman awal dari ijazah, kemudian ada transkripnya. Kita add file di sini untuk menambahkan transkrip. Nah, add, tinggal klik di sini, transkrip berarti halaman keduanya nanti. Nah, ini ya, jadi ini sudah dua halaman, nanti akan dijadikan satu file. Nah, ini ketika kita punya atau sudah men-scan, memfoto izin belajar, ya tinggal tambah di sini. Klik misalnya beberapa halaman, ya klik terus. Nah, dari sini kita klik pada convert. Nah, klik convert di ini di atas. Nah, ini akan memproses ya untuk menjadikan file PDF satu file. Nah, ini dalam proses. Nah, ini halaman 1, kemudian halaman 2-nya, di bawahnya dan seterusnya. Nah, di sini kita tinggal mendownloadnya supaya menjadi satu halaman. Klik download. Nah, ini otomatis akan mendownload. Kemudian nanti kita bisa membuka contohnya. Nah, contoh hasil dari downloadan ini. Nah, ini
Kita klik untuk melihat file PDF yang kita buat. Kemudian kita lihat disimpan di bagian mana. Nah, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita song-song tahun baru ini ya, dengan perubahan. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe bagi sahabat Pro Channel yang baru bergabung, kemudian kasih tanda jempol, like and share ya, bagikan ke sahabat jika memang video ini bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.